Cepat kasih hadiah. Deteksi tingkat suka Chu Ching Cheng 25. Bisa buka undian 1 kali. Udah hampir mati kelaparan. Ngapain mikirin makanan segala? Minyak, beras, tepung. Suamiku nggak kelihatan tukang ngomong kosong. Kalau dia bilang mau kasih makan, pasti dia nggak bakal biarkan kita kelaparan. Polos sekali. Dia miskin begitu, paling banter cari akar atau kulit pohon buat dimakan. Makanan seperti itu aku, sebagai putri, jelas tidak sudi. Aku nggak bakal makan itu. Sekarang di Dakian, rajanya bejat dan tidak punya moral. Perang terjadi terus-menerus. Ditambah bencana alam yang tiada henti. Rakyat biasa bisa tidak mati kelaparan saja sudah sangat beruntung. Barusan kudengar, dia cuma seorang sarjana miskin. Bahu tak sanggup memikul, tangan pun tak kuat membawa apa-apa. Di zaman kacau seperti ini, mana mungkin bisa bertahan hidup? Nyonya, makanannya sudah datang. Hah? Ini apa? Wangi sekali. Dia benar-benar punya makanan. Suamiku, ini enak banget. Bahkan waktu keluargaku sedang jaya-jayanya, aku belum pernah makan yang seenak ini. Enak, kan? Iya. Penjilat. Itu karena kamu belum pernah lihat dunia. Aku sejak kecil sudah hidup mewah. Makanan seenak apapun pasti sudah pernah aku coba. Ayo, Nyonya. Siapa juga istrimu? Aku ini Putri Agung Dazo. Mana mungkin aku sudi jadi istri petani? Aku bertahan di sini pun cuma karena terpaksa. Menaikkan rasa suka wanita ini benar-benar susah. Tapi kalau berhasil, hadiahnya bakal makin banyak, enggak ya? Putri kecil, lihat saja bagaimana aku perlahan-lahan menghancurkan keangkuhanmu. Hei, di dalam sini. Ada dagingnya juga. Dia sudah semiskin itu, tapi masih mau kasih daging di makanan kami, benar-benar bisa dipercaya. Dari mana dia dapat daging? Asal kalian mau hidup baik-baik bersama suamimu ini, nanti tiap makan pasti ada daging. Apa benar seenak itu? Gimana rasanya? Enak banget. Aku nggak pernah makan sesuatu seenak ini. Ternyata kamu... Oh. Aku. Bukankah aku ditabrak mobil waktu nganterin makanan? Ini di mana? Gila, aku ternyata nyasar ke zaman dulu, ke sebuah kerajaan yang namanya Dacian. Tubuh aslinya itu sarjana miskin, gagal ujian 3 tahun berturut-turut, akhirnya mati kelaparan karena nggak punya uang buat makan. Ini awal yang keterlaluan banget. Dapat istri, dapat istri. Hei, Sun Shucai, ngapain kamu bengong di situ? Bagi-bagi istri, kalau telat nggak kebagian, kamu cuma bisa ikut wajib militer. Bagi-bagi istri? Sekarang Dacian lagi perang sama Dajo. Karena perang makin berat dan banyak tentara gugur, menurut hukum, semua laki-laki yang belum menikah harus pilih satu tawanan perang buat dijadikan istri. Supaya Dacian makin banyak keturunan, nambah populasi. Ayo, keluar! Bisa milih istri juga lumayan sih. Aduh, ini sih keterlaluan banget. Aku bawa pulang, kamu bisa nikahi dia jadi istri. Tapi kalau nikahin dia, kamu harus serahin jatah makanan buat dia juga. Wajah secantik ini di zaman begini bisa dapat gratisan? Wah, ini sih bonus banget. Pak, aku mau yang ini, yang putih. Kurang ajar, kamu rakyat rendahan berani ngelirik aku? Dasar, pantas mati. Siapa yang bicara? Hah? Yang kulitnya putih, cantik, kaki panjang, pokoknya cakep, aku mau. Jelek banget, jangan deketi aku. Gila, apa aku bisa dengar suara hati para cewek cantik ini? Tuan rumah yang cocok terdeteksi. Sistem perasaan berhasil terhubung. Nilai perasaan Jowan R padamu 0, Guzijian 1, Gucingceng 2. Tingkatkan nilai perasaan untuk terus dapat hadiah. Wah, aku dapat sistem. Ini perlengkapan wajib penjelajah waktu. Aku dapat sistem. Ini perlengkapan wajib penjelajah waktu. Pemerintah udah ngasih kalian keuntungan, masa nggak dibalas? Perang makin gawat, tiap kali kalian nikah harus setor 50 jin makanan.
Aku aja makan nggak cukup, dari mana cari makanan sebanyak itu? Nggak mau, aku nggak mau. Nggak ada yang boleh pergi. Aturannya, cowok yang belum nikah wajib ambil istri. Kalau enggak, langsung dikirim ke garis depan jadi tentara. Kok bisa begini sih? Masuk garis depan itu sama aja cari mati. Tanpa istri, wajib jadi tentara. Waktunya cuma 1 dupa, sekarang mulai pilih. Aku, anak keluarga jenderal, malah harus dipilih-pilih kayak wanita bordil. Aku pilih dia. Ayah, Pinggang gede, pasti kuat kerja. Ayo nyonya. Kamu kurus kayak kertas, nggak mau. Yang ini oke, kuat kelihatannya. ini milih istri apa milih saudara sih? Emang bisa dimakan ya? Ngapain lama banget sih? Kamu, sini. Cepat pilih. Oh, haha. Tiga-tiganya bagus banget. Pilih yang mana ya? Aku ini putri kerajaan, mati pun nggak bakal nikah sama laki-laki desa kayak dia. Yang satu ini putri kerajaan Dazhou. Kayaknya pemerintah nggak tahu identitas aslinya. Kalau tahu, mana mungkin ditangkap ke sini. Orang ini kelihatannya polos. Kalau aku nikah sama dia, bisa cari kesempatan buat balas dendam juga. Yang satu lagi, kayaknya putri jenderal yang dijebak. Jago banget, pilih dia bisa buat jaga diri. Tuan, pilih aku. Ching Cheng pasti bakal balas semua kebaikanmu. Kayaknya nikahin dia bakal enak banget. Ngapain kayak orang kesurupan? Lama lagi langsung jadi tentara. Ah, baik-baik, aku pergi. Peringatan! Jika kamu meninggalkan salah satu objek yang memiliki rasa suka padamu, kamu akan langsung mati. Astaga! Di hidup sebelumnya aku aja nggak berani punya pacar. Sekarang nyebrang zaman malah harus nikah lebih dari satu. Aku mau semuanya. Apa? Kamu mau ambil semuanya? Ini sih cari mati. Bener, kan? Masih mau juga. Aku nggak percaya. Masih ada yang kecil juga. Banyak banget. Kamu angkut semua. Aku main apa malam ini? Hehehe. Kita aja terpaksa milih satu. Dia malah langsung ambil 3. Pengen lihat nanti dia cari makan gimana. 3 cewek itu kurus banget. Pasti nggak bisa kerja. Sun Jian siap-siap kelaparan. Dilahirkan di masa penuh kekacauan, bisa bertemu dengan penyelamat adalah sebuah keberuntungan bagi Ching Cheng. Dia memang bertanggung jawab. Dasar laki-laki mesum, berani-beraninya membungkus nafsumu dengan kata-kata mulia. Tunggu aku kabur ke Dazhou, baru tahu rasa kamu. Kamu benar-benar keterlaluan. Sepertinya aku harus benar-benar mengajarmu. Bocah, bulan depan aku akan datang untuk menagih hasil panen. Kalau kamu tidak bisa menyerahkannya sesuai hukum, aku akan memenggal kepalamu. Hehehe. Ya sudahlah, pulang saja, pulang. Jadi mau apa kamu? Kita pulang saja. Sun Ji, oi. Kamu pilih 3 sekaligus? Badan sekecil itu sanggup enggak? 3 istri, 1 bulan harus setor 150 jin hasil panen. Kamu yakin bisa? Jangan sampai kamu malah nyusahin keluarga Sun. Namanya Sun Hao, benar-benar brengsek. Dialah yang dulu merebut uang yang seharusnya dipakai menyelamatkan nyawa pemilik tubuh ini hingga pemilik aslinya mati karena sakit. Sekarang aku yang menguasai tubuh ini, aku akan pastikan si keparat itu membayar semua perbuatannya. Aku ngomong sama kamu, kamu tuli? Hah? Kamu berani dorong aku. Hajar saja si sampah ini. Jangan macam-macam kalian. Jangan macam-macam. Wah, cantik. Belum resmi menikah. Sudah mulai sayang-sayang orang ya. Ku peringatkan, calon suamimu itu cuma pecundang. Di hadapanku, napas saja dia nggak berani. Ku suruh lewat di bawah celana, dia nggak berani nolak. Kurasa hari ini dia cuma berani karena melihat wajah cantik kalian bertiga. Baru kali ini dia berani melawan. Dasar pecundang, kesini, berlutut. Jangan sembunyi di belakang perempuan. Sepertinya pria ini memang payah. Layak enggak sih jadi suami saya? Istriku! Nggak apa-apa, kemari bantu aku saja. Tadi pejabat juga bilang, memperbanyak keturunan itu titah kaisar. Kamu berani melawan titah kaisar? Pak, hajar dia saja! Kamu cari mati, ya? Berani melawan titah kaisar dihukum mati. Aku nggak berani kok. Aku cuma bercanda sama dia kok. Saya cuma bercanda sama dia.
Dasar penakut, cuma berani sama yang lemah. Nanti kalau aku dapat hadiah dari sistem, kamu orang pertama yang aku hajar. Apa yang mau kamu lakukan? Ikut ayah pulang. Dasar sampah, berani mempermalukan aku di depan orang banyak. Lihat saja, aku bakal habisi kamu. Rumahnya mungkin agak jelek, jangan benci ya istriku. Kalau kondisi kayak gini di hidupku yang dulu, jangankan nikah, anjing aja bakal geleng kepala. Tikus masuk pun nangis keluar. Aku nggak masalah kok. Kalau bukan karena suamiku, aku sudah diasingkan ke kemah tentara sebagai pelacur. Suami menyelamatkan aku pasti akan jalani hidup baik-baik sama dia. Istri yang ini baik banget, tingkat suka makin naik. Hehehe. Miskin kayak gini, bukan sebulan, 3 hari aja pasti udah kelaparan. Apa yang mau disyukuri? Gila, kamu malah bikin minus. Maaf ya suamiku, aku sudah 3 hari nggak makan. Aduh, aku terlalu asik ngomong sampai lupa nyambut kalian. Ayo, ayo. Kalian duduk dulu di sini, aku buatkan makanan buat kalian. Kakak berdua, mulai sekarang kita satu keluarga. Namaku Chu Ching Cheng. Dulu keluarga kami pedagang di kota Gusu, tapi dijebak orang jahat, orang tuaku meninggal. Seluruh harta juga dirampas. Akhirnya, aku terdampar di sini. Mulai sekarang, Ching Cheng ingin bersama kedua kakak mengurus rumah ini baik-baik. Namaku Gu Zijian, aku lumayan bisa bela diri. Kalau laki-laki itu berani macam-macam sama kalian, aku nggak akan diam saja. Jangan dulu bicara soal keluarga. Lebih baik pikirin gimana caranya biar nggak kelaparan. Cepat kasih hadiah. Deteksi tingkat suka Chu Ching Cheng 25. Bisa buka undian 1 kali. Udah hampir mati kelaparan, ngapain mikirin makanan segala? Minyak, beras, tepung. Suamiku nggak kelihatan tukang ngomong kosong. Kalau dia bilang mau kasih makan, pasti dia nggak bakal biarkan kita kelaparan. Polos sekali. Dia miskin begitu, paling banter cari akar atau kulit pohon buat dimakan. Makanan seperti itu aku, sebagai putri, jelas tidak sudi. Aku nggak bakal makan itu. Sekarang di Dakian, rajanya bejat dan tidak punya moral. Perang terjadi terus-menerus. Ditambah bencana alam yang tiada henti. Rakyat biasa bisa tidak mati kelaparan saja sudah sangat beruntung. Barusan kudengar, dia cuma seorang sarjana miskin. Bahu tak sanggup memikul, tangan pun tak kuat membawa apa-apa. Di zaman kacau seperti ini, mana mungkin bisa bertahan hidup? Nyonya, makanannya sudah datang. Hah? Ini apa? Wangi sekali. Dia benar-benar punya makanan. Suamiku, ini enak banget. Bahkan waktu keluargaku sedang jaya-jayanya, aku belum pernah makan yang seenak ini. Enak, kan? Iya. Penjilat. Itu karena kamu belum pernah lihat dunia. Aku sejak kecil sudah hidup mewah. Makanan seenak apapun pasti sudah pernah aku coba. Ayo, Nyonya. Siapa juga istrimu? Aku ini Putri Agung Dazo. Mana mungkin aku sudi jadi istri petani? Aku bertahan di sini pun cuma karena terpaksa. Menaikkan rasa suka wanita ini benar-benar susah. Tapi kalau berhasil, hadiahnya bakal makin banyak, enggak ya? Putri kecil, lihat saja bagaimana aku perlahan-lahan menghancurkan keangkuhanmu. Hei, di dalam sini. Ada dagingnya juga. Dia sudah semiskin itu, tapi masih mau kasih daging di makanan kami, benar-benar bisa dipercaya. Dari mana dia dapat daging? Asal kalian mau hidup baik-baik bersama suamimu ini, nanti tiap makan pasti ada daging. Apa benar seenak itu? Gimana rasanya? Enak banget. Aku nggak pernah makan sesuatu seenak ini. Ternyata kamu tukang makan ya? Suamiku, sekarang sudah jam. Hai, saatnya tidur. Ya, malam ini aku tidur di ranjang. Aku sendiri yang gelar tikar di lantai. Suamiku, kalau begitu aku sama kamu. Suamiku jadi. Sudah mau tidur ya?
Kamu mau apa? Kuduga kamu sudah beberapa hari nggak makan ya? Makanya aku datang bawa makanan buatmu. Kamu setulus itu. Nggak ada orang lain di sini. Aku nggak perlu pura-pura. Aku mau tukar sekarung beras ini supaya bisa tidur bareng istrimu yang dadanya besar itu. Putri ketiga Dazo cuman pakai setengah karung beras berjamur aja mau tidur bareng dia. Kamu mimpi kali. Hei, Ah, ketawa. Berarti kamu setuju dong? Aku tahu kamu hampir mati kelaparan. Makanan ini bakal nyelamatin nyawamu, kan? Setengah karung beras cukup buat makan satu keluarga selama sebulan. Kamu baru kenal Sun Jian 1 hari. Lagi pula kamu juga nggak rela kayak adik cincin ke dia. Mana mungkin dia pilih kamu? Tak perlu bicara lagi. Kalau aku sampai dinodai orang seperti itu, lebih baik aku mati saja. Nggak usah berterima kasih sama aku. Tenang saja, aku pasti bakal lembut banget. Nona ikut aku. Jangan dekati aku. Aduh, Dibandingkan binatang ini, Sun Jian memang lelaki sejati. Sayangnya aku tak pernah berterima kasih padanya, malah sering menjelekkan dia dalam hati. Kalau dia meninggalkanku, itu pun sudah wajar. Inilah nasibku. Ah! Ternyata kamu, dasar brengsek, memang suka pamer di depan perempuan ya? Hah? 3 gadis cantik, kalian nggak tahu. Tadi dia berlutut di tanah merengek-rengek padaku, bahkan merangkak di bawah kakiku. Minta ampun, benar-benar kayak anjing. Dibilang gendut, kamu malah makin ngos-ngosan. Ayo sini. Berani sentuh aku kalau bisa. Coba pukul aku. Ayo pukul aku. Suamiku, jangan gegabah, nanti kamu terluka. tadi kamu mau pegang istriku, kan? Oh. Astaga. Astaga! Suamiku keren banget. Sepertinya aku jatuh cinta padanya. Sun Jian memberi kita mie instan yang enak dan lezat. Mana bisa dibandingkan dengan beras busuk ini? Sun Jian, sialan, kamu mempermainkanku. Terus kenapa kalau aku mempermainkanmu? Mereka bertiga adalah istriku. Tentu saja aku akan melindungi mereka. Kamu pikir kamu siapa? What? Bangsat, kalau kamu nggak tahu diri waktu ditawari baik-baik. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Ergo! Bangsat ini berani-beraninya manggil orang. Dengan kamu yang cuma sampah, masih berani-beraninya mau nikahi 3 wanita secantik ini? Biar kakek yang menikmati mereka untukmu. Bunuh dia untukku. Mau aku lihat hari ini siapa yang bisa melindungi kamu. Oh, aku mau lihat siapa yang berani menyentuh suamiku. Istriku, kamu keren banget. Jangan, Nona, ampun. Aku nggak berani lagi. Aku benar-benar nggak berani. Kalau ini dulu, aku sudah bunuh dia dari tadi. Tapi sekarang aku nggak mau bikin masalah buat suamiku. Masih nggak cepat pergi. Kalau berani datang lagi, setiap kali aku lihat kamu, istriku bakal gebuk kamu. Sun Jian, tunggu saja pembalasanku. Kakakku itu pejabat di kantor pemerintahan. Kamu berani menyinggung aku, kamu pasti mati. Berani-beraninya kamu bicara di depan istriku. Kamu? Ya, aku kasih ke kamu. Bikin masalah, nggak apa-apa. Prajurit datang, kita hadapi. Air datang, kita bendung. Anak desa tapi bisa bicara setinggi langit. Bahagia begini, kok rasanya mendadak banget ya? Harus buru-buru tingkatkan kedekatan, tukar hadiah supaya bisa bertahan di zaman kacau begini. Sudah malam juga istriku. Kalian istirahatlah duluan. Malam ini, kami bertiga tidur di ranjang, kamu di lantai. Kalau kamu berani macam-macam, aku suruh Zijian lumpuhin kamu. Tadi kamu, sudah lihat sendiri kan dia seganas apa? Menjaga 3 istri secantik ini, cuma bisa lihat nggak boleh sentuh. Perjuangan belum selesai, saudara-saudara masih harus terus berusaha. Santai saja, aku laki-laki baik-baik kok.
tidur. Guzi, Jin sudah selamatkan suamiku. Suamiku pasti akan lebih sayang sama dia. Aku harus lebih aktif, biar suamiku juga suka sama aku. Dua wanita ini, satu bisa lindungi Sunji, satu lagi bisa manja-manja, cuma aku yang nggak bisa apa-apa. Gimana kalau nanti dia ceraikan aku? Apa aku juga harus lebih aktif? Perempuan ini mau rebut perhatian suami juga. Di zaman kacau kayak gini, ketemu pria seperti Sunjian langka banget. Haruskah aku juga? Suamiku, hari ini hari kita menikah, malam pertama kita. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga ingin jadi istri yang baik untukmu. Ini nggak pantas kan? Suamiku, dua kakak masih tidur, nggak enak rasanya. Sekarang aku cuma bisa temani kamu kayak gini, kamu nggak marah sama aku kan? Jadi miskin itu memang salah. Rumah cuma satu kamar. Kalau sampai ribut dan mereka bangun, kedekatan pasti turun drastis. Malah rugi sendiri. Demi jangka panjang, aku harus nahan diri dulu. Bodoh, mana mungkin aku marah sama kamu? Kita ketemu di situasi kayak gini, kalian nggak nyaman itu wajar. Begitu waktunya tiba, aku pasti akan mengadakan pernikahan yang tiada duanya untuk kalian. Suamiku, kamu baik sekali. Ketemu kamu itu benar-benar rezeki yang nggak semua orang dapat. Ditemukan kedekatan Chu Qingchuan sudah 40, bisa dapat hadiah lagi. Wah, istri kecilku ini benar-benar berguna banget. Tiap naik 20 poin kedekatan bisa undi hadiah sekali. Aku harus benar-benar menaklukkannya. Dia ini benar-benar mesin pencetak poin kedekatan berjalan. Istriku, ceritakan masa lalumu padaku. Aku lahir di keluarga kaya di Jiangnan. Keluargaku bisnis sutra. Ada pejabat besar yang ngincar keahlian menenun keluarga kami. Jadi ayahku dijebak masuk penjara. Akhirnya, lebih dari 100 anggota keluarga kami. Cuma aku saja yang berhasil diselamatkan seseorang, sisanya mati mengenaskan di penjara. Istriku, jangan menangis. Sebagai suamimu, aku janji, aku pasti bakal balas dendam untukmu. Pejabat keparat itu akan aku bawa mati bersama. Kalau kamu bisa balas dendam untuk dia, berarti kamu juga sudah membalas dendam untukku. Hari yang penuh semangat lagi. Aduh, celaka, sapi kuningmu dibunuh orang. Satu-satunya harta keluarga ini cuma seekor sapi kuning tua. Belum lama ini, sapinya kupinjamkan ke petani di depan, Pak Jiang, untuk membajak sawah. Siapa yang membunuhnya? Itu Sun Hao. Pagi tadi waktu aku bawa sapi kuning itu ke sawah, entah kenapa Sun Hao tiba-tiba seperti orang gila menabrak sapi itu, sambil bilang kalau sapinya yang menabrak dia. Akhirnya, sekali tebas saja dia bunuh sapi itu. Sun Hao bajingan itu lagi. Cepat bawa pulang sapi kuningmu, masih bisa dapat sedikit dagingnya. Kalau terlambat, semuanya bakal habis. Kalau dia ingin mati, aku akan kabulkan. Jangan pergi. Sun Hao itu satu geng sama Sun Hu, dan Sun Hu itu kepala petugas di kantor pemerintahan. Kamu benar-benar nggak bisa menyinggung mereka. Suamiku, dari dulu rakyat tak pernah bisa melawan pejabat. Lebih baik jangan pergi. Iya, pejabat daerah itu cuma bisa merampas dari rakyat. Kalau kau tetap nekat, bisa-bisa malah makin runyam. Dasar penakut. Jangan bilang ya, kalau ini aku yang kasih tahu. Pejabat memang nggak bisa dilawan, tapi aku punya sistem. Menghajar mereka bukan perkara susah. Kalau aku bisa selesaikan urusan ini dengan mulus, pasti bisa bikin 3 istriku makin suka padaku. Sistem, aku mau undian, tingkatkan kekuatanku. Host memperoleh 1 set jurus bajikuan, sudah dikuasai penuh dan tertanam di otak. Kekuatan bertambah jadi 68. Batas kekuatan orang biasa di dunia ini 80. Wah, sistem ini luar biasa. Sekarang rasanya kuat banget bisa bantai sapi sendiri. Sudah cukup, aku nggak akan tahan lagi. Istri-istriku, tunggu di sini. Aku pergi sebentar. Lumayan juga ada nyalinya. Ternyata aku memang terlalu meremehkan dia. Lihat kan, makin suka sama aku. Tapi, dengan tubuh selemah itu, jangan-jangan malah mati di luar. Aduh. Jujur aja, sapi kuning tua ini memang kurus, tapi lumayan juga buat teman minum arak. Ayo, semua makan puas-puas. Salahkan saja si sapi tua ini nggak tahu diri. Kenapa harus nabrak orang? Kenapa harus nabrak Tuan Sun? Memangnya binatang kayak gini bisa seenaknya nabrak tuan kita? Hehehe, betul nggak bro? Sapi ini punyanya Sun Jian, keluarganya miskin, orang tuanya mati kelaparan.
Sapi ini mungkin nyawa satu-satunya. Jangan sampai dia nekat cari kamu nanti. Kamu terlalu menyanjung si pecundang itu. Emangnya dia wusong apa? Hehehe. Lihat badannya yang kecil. Kalau dia berani datang, pasti langsung berlutut manggil aku tuan. Hahaha. Sun Hao, aku akan ambil nyawamu, biar kau bayar dengan hidupmu untuk sapi kuning keluargaku. Cepat kasih hadiah. Deteksi tingkat suka Chu Ching Cheng 25. Bisa buka undian 1 kali. Udah hampir mati kelaparan, ngapain mikirin makanan segala? Minyak, beras, tepung. Suamiku nggak kelihatan tukang ngomong kosong. Kalau dia bilang mau kasih makan, pasti dia nggak bakal biarkan kita kelaparan. Polos sekali. Dia miskin begitu, paling banter cari akar atau kulit pohon buat dimakan. Makanan seperti itu aku, sebagai putri, jelas tidak sudi. Aku nggak bakal makan itu. Sekarang di Dakian, rajanya bejat dan tidak punya moral. Perang terjadi terus-menerus. Ditambah bencana alam yang tiada henti. Rakyat biasa bisa tidak mati kelaparan saja sudah sangat beruntung. Barusan kudengar, dia cuma seorang sarjana miskin. Bahu tak sanggup memikul, tangan pun tak kuat membawa apa-apa. Di zaman kacau seperti ini, mana mungkin bisa bertahan hidup? Nyonya, makanannya sudah datang. Hah? Ini apa? Wangi sekali. Dia benar-benar punya makanan. Suamiku, ini enak banget. Bahkan waktu keluargaku sedang jaya-jayanya, aku belum pernah makan yang seenak ini. Enak kan? Iya. Penjilat. Itu karena kamu belum pernah lihat dunia. Aku sejak kecil sudah hidup mewah. Makanan seenak apapun pasti sudah pernah aku coba. Ayo, Nyonya. Siapa juga istrimu? Aku ini Putri Agung Dazo. Mana mungkin aku sudi jadi istri petani? Aku bertahan di sini pun cuma karena terpaksa. Menaikkan rasa suka wanita ini benar-benar susah. Tapi kalau berhasil, hadiahnya bakal makin banyak, enggak ya? Putri kecil, lihat saja bagaimana aku perlahan-lahan menghancurkan keangkuhanmu. Hei, di dalam sini. Ada dagingnya juga. Dia sudah semiskin itu, tapi masih mau kasih daging di makanan kami, benar-benar bisa dipercaya. Dari mana dia dapat daging? Asal kalian mau hidup baik-baik bersama suamimu ini, nanti tiap makan pasti ada daging. Apa benar seenak itu? Gimana rasanya? Enak banget. Aku nggak pernah makan sesuatu seenak ini. Ternyata kamu... Oh. Aku. Bukankah aku ditabrak mobil waktu nganterin makanan? Ini di mana? Gila, aku ternyata nyasar ke zaman dulu, ke sebuah kerajaan yang namanya Dacian. Tubuh aslinya itu sarjana miskin, gagal ujian 3 tahun berturut-turut, akhirnya mati kelaparan karena nggak punya uang buat makan. Ini awal yang keterlaluan banget. Dapat istri. Hei, Sun Xiucai, ngapain kamu bengong di situ? Bagi-bagi istri, kalau telat nggak kebagian, kamu cuma bisa ikut wajib militer. Bagi-bagi istri. Sekarang Dacian lagi perang sama Dajo. Karena perang makin berat dan banyak tentara gugur, menurut hukum, semua laki-laki yang belum menikah harus pilih 1 tawanan perang buat dijadikan istri. Supaya Dacian makin banyak keturunan, nambah populasi. Ayo, keluar! Bisa milih istri juga lumayan sih. Aduh, ini sih keterlaluan banget. Aku bawa pulang, kamu bisa nikahi dia jadi istri. Tapi kalau nikahin dia, kamu harus serahin jatah makanan buat dia juga. Wajah secantik ini di zaman begini bisa dapat gratisan? Wah, ini sih bonus banget. Pak, aku mau yang ini, yang putih. Kurang ajar, kamu rakyat rendahan berani ngelirik aku? Dasar, pantas mati. Siapa yang bicara? Hah? Yang kulitnya putih, cantik, kaki panjang, pokoknya cakep, aku mau. Jelek banget, jangan deketi aku. Gila, apa aku bisa dengar suara hati para cewek cantik ini?
Tuan rumah yang cocok terdeteksi. Sistem perasaan berhasil terhubung. Nilai perasaan Jowan R padamu 0, Gu Zijian 1, Gu Qingcheng 2. Tingkatkan nilai perasaan untuk terus dapat hadiah. Wah, aku dapat sistem. Ini perlengkapan wajib penjelajah waktu. Aku dapat sistem. Ini perlengkapan wajib penjelajah waktu. Pemerintah udah ngasih kalian keuntungan, masa nggak dibalas? Perang makin gawat, tiap kali kalian nikah harus setor 50 jin makanan. Aku aja makan nggak cukup, dari mana cari makanan sebanyak itu? Nggak mau, aku nggak mau, nggak ada yang boleh pergi. Aturannya, cowok yang belum nikah wajib ambil istri. Kalau enggak, langsung dikirim ke garis depan jadi tentara. Kok bisa begini sih? Masuk garis depan itu sama aja cari mati. Tanpa istri, wajib jadi tentara. Waktunya cuma 1 dupa, sekarang mulai pilih. Aku, anak keluarga jenderal, malah harus dipilih-pilih kayak wanita bordil. Aku pilih dia. Ayah, Pinggang gede, pasti kuat kerja. Ayo nyonya. Kamu kurus kayak kertas, nggak mau. Yang ini oke, kuat kelihatannya. ini milih istri apa milih saudara sih? Emang bisa dimakan ya? Ngapain lama banget sih? Kamu, sini. Cepat pilih. Oh, haha. Tiga-tiganya bagus banget. Pilih yang mana ya? Aku ini putri kerajaan. Mati pun nggak bakal nikah sama laki-laki desa kayak dia. Yang satu ini putri kerajaan Dazhou. Kayaknya pemerintah nggak tahu identitas aslinya. Kalau tahu, mana mungkin ditangkap ke sini. Orang ini kelihatannya polos. Kalau aku nikah sama dia, bisa cari kesempatan buat balas dendam juga. Yang satu lagi, kayaknya putri jenderal yang dijebak. Jago banget, pilih dia bisa buat jaga diri. Tuan, pilih aku. Qingcheng pasti bakal balas semua kebaikanmu. Kayaknya nikahin dia bakal enak banget. Ngapain kayak orang kesurupan? Lama lagi langsung jadi tentara. Ah, baik-baik, aku pergi. Peringatan! Jika kamu meninggalkan salah satu objek yang memiliki rasa suka padamu, kamu akan langsung mati. Astaga! Di hidup sebelumnya aku aja nggak berani punya pacar. Sekarang nyebrang zaman malah harus nikah lebih dari 1. Aku mau semuanya. Apa? Kamu mau ambil semuanya? Ini sih cari mati. Bener kan? Masih mau juga. Aku nggak percaya. Masih ada yang kecil juga. Banyak banget. Kamu angkut semua. Aku main apa malam ini? Hehehe. Kita aja terpaksa milih 1. Dia malah langsung ambil 3. Pengen lihat nanti dia cari makan gimana. 3 cewek itu kurus banget. Pasti nggak bisa kerja. Sun Jian siap-siap kelaparan. Dilahirkan di masa penuh kekacauan, bisa bertemu dengan penyelamat adalah sebuah keberuntungan bagi Qingcheng. Dia memang bertanggung jawab. Dasar laki-laki mesum, berani-beraninya membungkus nafsumu dengan kata-kata mulia. Tunggu aku kabur ke Dazhou, baru tahu rasa kamu. Kamu benar-benar keterlaluan. Sepertinya aku harus benar-benar mengajarmu. Bocah, bulan depan aku akan datang untuk menagih hasil panen. Kalau kamu tidak bisa menyerahkannya sesuai hukum, aku akan memenggal kepalamu. Hehehe. Ya sudahlah, pulang saja, pulang. Jadi mau apa kamu? Kita pulang saja. Sun Ji, oi. Kamu pilih 3 sekaligus? Badan sekecil itu sanggup enggak? 3 istri, 1 bulan harus setor 150 jin hasil panen. Kamu yakin bisa? Jangan sampai kamu malah nyusahin keluarga Sun. Namanya Sun Hao, benar-benar brengsek. Dialah yang dulu merebut uang yang seharusnya dipakai menyelamatkan nyawa pemilik tubuh ini hingga pemilik aslinya mati karena sakit. Sekarang aku yang menguasai tubuh ini, aku akan pastikan si keparat itu membayar semua perbuatannya. Aku ngomong sama kamu, kamu tuli? Hah? Kamu berani dorong aku. Hajar saja si sampah ini. Jangan macam-macam kalian. Jangan macam-macam. Wah, cantik. Belum resmi menikah. Sudah mulai sayang-sayang orang ya. Ku peringatkan, calon suamimu itu cuma pecundang. Di hadapanku, napas saja dia nggak berani. Ku suruh lewat di bawah celana, dia nggak berani nolak. Kurasa hari ini dia cuma berani karena melihat wajah cantik kalian bertiga. Baru kali ini dia berani melawan. Dasar pecundang, kesini, berlutut. Jangan sembunyi di belakang perempuan. Sepertinya pria ini memang payah. Layak enggak sih jadi suami saya? Istriku.
Nggak apa-apa, kemari bantu aku saja. Tadi pejabat juga bilang memperbanyak keturunan itu titah kaisar. Kamu berani melawan titah kaisar? Pak, hajar dia saja. Kamu cari mati, ya? Berani melawan titah kaisar dihukum mati. Aku nggak berani kok. Aku cuma bercanda sama dia kok. Saya cuma bercanda sama dia. Dasar penakut, cuma berani sama yang lemah. Nanti kalau aku dapat hadiah dari sistem, kamu orang pertama yang aku hajar. Apa yang mau kamu lakukan? Ikut ayah pulang. Dasar sampah, berani mempermalukan aku di depan orang banyak. Lihat saja, aku bakal habisi kamu. Rumahnya mungkin agak jelek, jangan benci ya istriku. Kalau kondisi kayak gini di hidupku yang dulu, jangankan nikah, anjing aja bakal geleng kepala. Tikus masuk pun nangis keluar. Aku nggak masalah kok. Kalau bukan karena suamiku, aku sudah diasingkan ke kemah tentara sebagai pelacur. Suami menyelamatkan aku pasti akan jalani hidup baik-baik sama dia. Istri yang ini baik banget, tingkat suka makin naik. Hehehe. Miskin kayak gini, bukan sebulan, 3 hari aja pasti udah kelaparan. Apa yang mau disyukuri? Gila, kamu malah bikin minus. Maaf ya suamiku, aku sudah 3 hari nggak makan. Aduh, aku terlalu asik ngomong sampai lupa nyambut kalian. Ayo. Kalian duduk dulu di sini, aku buatkan makanan buat kalian. Kakak berdua, mulai sekarang kita satu keluarga. Namaku Chu Ching Cheng. Dulu keluarga kami pedagang di kota Gusu, tapi dijebak orang jahat, orang tuaku meninggal. Seluruh harta juga dirampas. Akhirnya, aku terdampar di sini. Mulai sekarang, Ching Cheng ingin bersama kedua kakak mengurus rumah ini baik-baik. Namaku Gu Zijian, aku lumayan bisa bela diri. Kalau laki-laki itu berani macam-macam sama kalian, aku nggak akan diam saja. Jangan dulu bicara soal keluarga. Lebih baik pikirin gimana caranya biar nggak kelaparan. Cepat kasih hadiah. Deteksi tingkat suka Chu Ching Cheng 25. Bisa buka undian 1 kali. Udah hampir mati kelaparan, ngapain mikirin makanan segala? Minyak, beras, tepung. Suamiku nggak kelihatan tukang ngomong kosong. Kalau dia bilang mau kasih makan, pasti dia nggak bakal biarkan kita kelaparan. Polos sekali. Dia miskin begitu, paling banter cari akar atau kulit pohon buat dimakan. Makanan seperti itu aku, sebagai putri, jelas tidak sudi. Aku nggak bakal makan itu. Sekarang di Dakian, rajanya bejat dan tidak punya moral. Perang terjadi terus-menerus. Ditambah bencana alam yang tiada henti. Rakyat biasa bisa tidak mati kelaparan saja sudah sangat beruntung. Barusan kudengar, dia cuma seorang sarjana miskin. Bahu tak sanggup memikul, tangan pun tak kuat membawa apa-apa. Di zaman kacau seperti ini, mana mungkin bisa bertahan hidup? Nyonya, makanannya sudah datang. Hah? Ini apa? Wangi sekali. Dia benar-benar punya makanan. Suamiku, ini enak banget. Bahkan waktu keluargaku sedang jaya-jayanya, aku belum pernah makan yang seenak ini. Enak kan? Iya. Penjilat. Itu karena kamu belum pernah lihat dunia. Aku sejak kecil sudah hidup mewah. Makanan seenak apapun pasti sudah pernah aku coba. Ayo, Nyonya. Siapa juga istrimu? Aku ini Putri Agung Dazo. Mana mungkin aku sudi jadi istri petani? Aku bertahan di sini pun cuma karena terpaksa. Menaikkan rasa suka wanita ini benar-benar susah. Tapi kalau berhasil, hadiahnya bakal makin banyak, enggak ya? Putri kecil, lihat saja bagaimana aku perlahan-lahan menghancurkan keangkuhanmu. Hei, di dalam sini. Ada dagingnya juga. Dia sudah semiskin itu, tapi masih mau kasih daging di makanan kami, benar-benar bisa dipercaya. Dari mana dia dapat daging? Asal kalian mau hidup baik-baik bersama suamimu ini, nanti tiap makan pasti ada daging. Apa benar seenak itu? Gimana rasanya? Enak banget. Aku nggak pernah makan sesuatu seenak ini.
ternyata kamu tukang makan ya? Suamiku, sekarang sudah jam. Hai, saatnya tidur. Ya, malam ini aku tidur di ranjang, aku sendiri yang gelar tikar di lantai. Suamiku, kalau begitu aku sama kamu. Suamiku jadi. Sudah mau tidur ya? Kamu mau apa? Kuduga kamu sudah beberapa hari nggak makan ya? Makanya aku datang bawa makanan buatmu. Kamu setulus itu. Nggak ada orang lain di sini. Aku nggak perlu pura-pura. Aku mau tukar sekarung beras ini supaya bisa tidur bareng istrimu yang dadanya besar itu. Putri ketiga Dazo cuman pakai setengah karung beras berjamur aja mau tidur bareng dia. Kamu mimpi kali. Hei, Ketawa. Berarti kamu setuju dong? Aku tahu kamu hampir mati kelaparan. Makanan ini bakal nyelamatin nyawamu, kan? Setengah karung beras cukup buat makan satu keluarga selama sebulan. Kamu baru kenal Sun Jian 1 hari. Lagi pula kamu juga nggak rela kayak adik cincin ke dia. Mana mungkin dia pilih kamu? Tak perlu bicara lagi. Kalau aku sampai dinodai orang seperti itu, lebih baik aku mati saja. Nggak usah berterima kasih sama aku. Tenang saja, aku. Pasti bakal lembut banget. Nona ikut aku. Jangan dekati aku. Aduh, Dibandingkan binatang ini, Sun Jian memang lelaki sejati. Sayangnya aku tak pernah berterima kasih padanya. Malah sering menjelekkan dia dalam hati. Kalau dia meninggalkanku, itu pun sudah wajar. Inilah nasibku. Ternyata kamu, dasar brengsek, memang suka pamer di depan perempuan ya? Hah? 3 gadis cantik, kalian nggak tahu. Tadi dia berlutut di tanah merengek-rengek padaku, bahkan merangkak di bawah kakiku. Minta ampun, benar-benar kayak anjing. Dibilang gendut, kamu malah makin ngos-ngosan. Ayo sini. Berani sentuh aku kalau bisa. Coba pukul aku! Ayo pukul aku! Suamiku, jangan gegabah, nanti kamu terluka. Tadi kamu mau pegang istriku, kan? astaga. Suamiku keren banget. Sepertinya aku jatuh cinta padanya. Sun Jian memberi kita mie instan yang enak dan lezat. Mana bisa dibandingkan dengan beras busuk ini? Sun Jian, sialan, kamu mempermainkanku. Terus kenapa kalau aku mempermainkanmu? Mereka bertiga adalah istriku. Tentu saja aku akan melindungi mereka. Kamu pikir kamu siapa? Kuat! Bangsat, kalau kamu nggak tahu diri waktu ditawari baik-baik. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Ergo! Bangsat ini berani-beraninya manggil orang. Dengan kamu yang cuma sampah, masih berani-beraninya mau nikahi 3 wanita secantik ini? Biar kakek yang menikmati mereka untukmu. Bunuh dia untukku. Mau aku lihat hari ini siapa yang bisa melindungi kamu. Oh, aku mau lihat siapa yang berani menyentuh suamiku. Istriku, kamu keren banget. Jangan, Nona, ampun. Aku nggak berani lagi. Aku benar-benar nggak berani. Kalau ini dulu, aku sudah bunuh dia dari tadi. Tapi sekarang aku nggak mau bikin masalah buat suamiku. Masih nggak cepat pergi. Kalau berani datang lagi, setiap kali aku lihat kamu, istriku bakal gebuk kamu. Sun Jian, tunggu saja pembalasanku. Kakakku itu pejabat di kantor pemerintahan. Kamu berani menyinggung aku. Kamu pasti mati. Berani-beraninya kamu bicara di depan istriku. Kamu? Ya, aku kasih ke kamu. Bikin masalah, nggak apa-apa. Prajurit datang, kita hadapi. Air datang, kita bendung. Anak desa tapi bisa bicara setinggi langit. Bahagia begini, kok rasanya mendadak banget ya?
Harus buru-buru tingkatkan kedekatan, tukar hadiah supaya bisa bertahan di zaman kacau begini. Sudah malam juga istriku. Kalian istirahatlah duluan. Malam ini kami bertiga tidur di ranjang, kamu di lantai. Kalau kamu berani macam-macam, aku suruh Zijian lumpuhin kamu. Tadi kamu sudah lihat sendiri kan dia seganas apa? Menjaga 3 istri secantik ini, cuma bisa lihat nggak boleh sentuh. Perjuangan belum selesai, saudara-saudara masih harus terus berusaha. Santai saja, aku laki-laki baik-baik kok. Tidur. Guzi, Jin sudah selamatkan suamiku. Suamiku pasti akan lebih sayang sama dia. Aku harus lebih aktif, biar suamiku juga suka sama aku. 2 wanita ini, satu bisa lindungi Sunji, satu lagi bisa manja-manja. Cuma aku yang nggak bisa apa-apa. Gimana kalau nanti dia ceraikan aku? Apa aku juga harus lebih aktif? Perempuan ini mau rebut perhatian suami juga. Di zaman kacau kayak gini, ketemu pria seperti Sunjian langka banget. Haruskah aku juga? Suamiku, hari ini hari kita menikah, malam pertama kita. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga ingin jadi istri yang baik untukmu. Ini nggak pantas kan? Suamiku, 2 kakak masih tidur. Nggak enak rasanya. Sekarang aku cuma bisa temani kamu kayak gini. Kamu nggak marah sama aku kan? Jadi miskin itu memang salah. Rumah cuma 1 kamar. Kalau sampai ribut dan mereka bangun, kedekatan pasti turun drastis. Malah rugi sendiri. Demi jangka panjang, aku harus nahan diri dulu. Bodoh, mana mungkin aku marah sama kamu? Kita ketemu di situasi kayak gini. Kalian nggak nyaman itu wajar. Begitu waktunya tiba, aku pasti akan mengadakan pernikahan yang tiada duanya untuk kalian. Suamiku, kamu baik sekali. Ketemu kamu itu benar-benar rezeki yang nggak semua orang dapat. Ditemukan kedekatan Chu Qingchuan sudah 40, bisa dapat hadiah lagi. Wah, istri kecilku ini benar-benar berguna banget. Tiap naik 20 poin kedekatan bisa undi hadiah sekali. Aku harus benar-benar menaklukkannya. Dia ini benar-benar mesin pencetak poin kedekatan berjalan. Istriku, ceritakan masa lalumu padaku. Aku lahir di keluarga kaya di Jiangnan. Keluargaku bisnis sutra. Ada pejabat besar yang ngincar keahlian menenun keluarga kami. Jadi ayahku dijebak masuk penjara. Akhirnya, lebih dari 100 anggota keluarga kami. Cuma aku saja yang berhasil diselamatkan seseorang, sisanya mati mengenaskan di penjara. Istriku, jangan menangis. Sebagai suamimu, aku janji, aku pasti bakal balas dendam untukmu. Pejabat keparat itu akan aku bawa mati bersama. Kalau kamu bisa balas dendam untuk dia, berarti kamu juga sudah membalas dendam untukku. Hari yang penuh semangat lagi. Aduh, celaka, sapi kuningmu dibunuh orang. Satu-satunya harta keluarga ini cuma seekor sapi kuning tua. Belum lama ini, sapinya kupinjamkan ke petani di depan, Pak Jiang, untuk membajak sawah. Siapa yang membunuhnya? Itu Sun Hao. Pagi tadi waktu aku bawa sapi kuning itu ke sawah, entah kenapa Sun Hao tiba-tiba seperti orang gila menabrak sapi itu sambil bilang kalau sapinya yang menabrak dia. Akhirnya, sekali tebas saja dia bunuh sapi itu. Sun Hao bajingan itu lagi. Cepat bawa pulang sapi kuningmu, masih bisa dapat sedikit dagingnya. Kalau terlambat, semuanya bakal habis. Kalau dia ingin mati, aku akan kabulkan. Jangan pergi. Sun Hao itu satu geng sama Sun Hu, dan Sun Hu itu kepala petugas di kantor pemerintahan. Kamu benar-benar nggak bisa menyinggung mereka. Suamiku, dari dulu rakyat tak pernah bisa melawan pejabat. Lebih baik jangan pergi. Iya, pejabat daerah itu cuma bisa merampas dari rakyat. Kalau kau tetap nekat, bisa-bisa malah makin runyam. Dasar penakut. Jangan bilang ya, kalau ini aku yang kasih tahu. Pejabat memang nggak bisa dilawan, tapi aku punya sistem. Menghajar mereka bukan perkara susah. Kalau aku bisa selesaikan urusan ini dengan mulus, pasti bisa bikin 3 istriku makin suka padaku. Sistem, aku mau undian, tingkatkan kekuatanku. Host memperoleh 1 set jurus bajikuan, sudah dikuasai penuh dan tertanam di otak. Kekuatan bertambah jadi 68. Batas kekuatan orang biasa di dunia ini 80. Wah, sistem ini luar biasa. Sekarang rasanya kuat banget bisa bantai sapi sendiri. Sudah cukup, aku nggak akan tahan lagi. Istri-istriku, tunggu di sini. Aku pergi sebentar. Lumayan juga ada nyalinya. Ternyata aku memang terlalu meremehkan dia. Lihat kan, makin suka sama aku.
Tapi, dengan tubuh selemah itu, jangan-jangan malah mati di luar. Aduh. Jujur aja, sapi kuning tua ini memang kurus, tapi lumayan juga buat teman minum arak. Ayo, semua makan puas-puas. Salahkan saja si sapi tua ini nggak tahu diri. Kenapa harus nabrak orang? Kenapa harus nabrak Tuan Sun? Memangnya binatang kayak gini bisa seenaknya nabrak tuan kita? Hehehe, betul nggak bro? Sapi ini punyanya Sun Jian, keluarganya miskin, orang tuanya mati kelaparan. Sapi ini mungkin nyawa satu-satunya, jangan sampai dia nekat cari kamu nanti. Kamu terlalu menyanjung si pecundang itu. Emangnya dia wusong apa? Hehehe, lihat badannya yang kecil. Kalau dia berani datang, pasti langsung berlutut manggil aku tuan. Sun Hao, aku akan ambil nyawamu, biar kau bayar dengan hidupmu untuk sapi kuning keluargaku. Cepat kasih hadiah. Deteksi tingkat suka Chu Ching Cheng 25. Bisa buka undian 1 kali. Udah hampir mati kelaparan, ngapain mikirin makanan segala? Minyak, beras, tepung. Suamiku nggak kelihatan tukang ngomong kosong. Kalau dia bilang mau kasih makan, pasti dia nggak bakal biarkan kita kelaparan. Polos sekali. Dia miskin begitu, paling banter cari akar atau kulit pohon buat dimakan. Makanan seperti itu aku, sebagai putri, jelas tidak sudi. Aku nggak bakal makan itu. Sekarang di Dakian, rajanya bejat dan tidak punya moral. Perang terjadi terus-menerus. Ditambah bencana alam yang tiada henti. Rakyat biasa bisa tidak mati kelaparan saja sudah sangat beruntung. Barusan ku dengar, dia cuma seorang sarjana miskin. Bahu tak sanggup memikul, tangan pun tak kuat membawa apa-apa. Di zaman kacau seperti ini, mana mungkin bisa bertahan hidup? Nyonya, makanannya sudah datang. Hah? Ini apa? Wangi sekali. Dia benar-benar punya makanan. Suamiku, ini enak banget. Bahkan waktu keluargaku sedang jaya-jayanya, aku belum pernah makan yang seenak ini. Enak kan? Iya. Penjilat. Itu karena kamu belum pernah lihat dunia. Aku sejak kecil sudah hidup mewah. Makanan seenak apapun pasti sudah pernah ku coba. Ayo, Nyonya. Siapa juga istrimu? Aku ini Putri Agung Dazo. Mana mungkin aku sudi jadi istri petani? Aku bertahan di sini pun cuma karena terpaksa. Menaikkan rasa suka wanita ini benar-benar susah. Tapi kalau berhasil, hadiahnya bakal makin banyak enggak ya? Putri kecil, lihat saja bagaimana aku perlahan-lahan menghancurkan keangkuhanmu. Hei, di dalam sini. Ada dagingnya juga. Dia sudah semiskin itu, tapi masih mau kasih daging di makanan kami, benar-benar bisa dipercaya. Dari mana dia dapat daging? Asal kalian mau hidup baik-baik bersama suamimu ini, nanti tiap makan pasti ada daging. Apa benar seenak itu? Gimana rasanya? Enak banget. Aku nggak pernah makan sesuatu seenak ini. Ternyata kamu... Oh. Aku. Bukankah aku ditabrak mobil waktu nganterin makanan? Ini di mana? Gila, aku ternyata nyasar ke zaman dulu, ke sebuah kerajaan yang namanya Dacian. Tubuh aslinya itu sarjana miskin, gagal ujian 3 tahun berturut-turut, akhirnya mati kelaparan karena nggak punya uang buat makan. Ini awal yang keterlaluan banget. Dapat istri, dapat istri. Hei, Sun Xiucai, ngapain kamu bengong di situ? Bagi-bagi istri, kalau telat nggak kebagian, kamu cuma bisa ikut wajib militer. Bagi-bagi istri. Sekarang Dacian lagi perang sama Dajo. Karena perang makin berat dan banyak tentara gugur, menurut hukum, semua laki-laki yang belum menikah harus pilih 1 tawanan perang buat dijadikan istri. Supaya Dacian makin banyak keturunan, nambah populasi. Ayo, keluar! Bisa milih istri juga lumayan sih. Aduh, ini sih keterlaluan banget. Aku bawa pulang, kamu bisa nikahi dia jadi istri. Tapi kalau nikahin dia, kamu harus serahin jatah makanan buat dia juga. Wajah secantik ini di zaman begini bisa dapat gratisan?
Wah, ini sih bonus banget. Pak, aku mau yang ini, yang putih. Kurang ajar, kamu rakyat rendahan berani ngelirik aku? Dasar, pantas mati. Siapa yang bicara? Hah? Yang kulitnya putih, cantik, kaki panjang, pokoknya cakep, aku mau. Jelek banget, jangan deketi aku. Gila, apa aku bisa dengar suara hati para cewek cantik ini? Tuan rumah yang cocok terdeteksi. Sistem perasaan berhasil terhubung. Nilai perasaan Jowan R padamu 0, Gu Zijian 1, Gu Qingcheng 2. Tingkatkan nilai perasaan untuk terus dapat hadiah. Wah, aku dapat sistem. Ini perlengkapan wajib penjelajah waktu. Aku dapat sistem. Ini perlengkapan wajib penjelajah waktu. Pemerintah udah ngasih kalian keuntungan, masa nggak dibalas? Perang makin gawat, tiap kali kalian nikah harus setor 50 jin makanan. Aku aja makan nggak cukup, dari mana cari makanan sebanyak itu? Nggak mau, aku nggak mau, nggak ada yang boleh pergi. Aturannya, cowok yang belum nikah wajib ambil istri. Kalau enggak, langsung dikirim ke garis depan jadi tentara. Kok bisa begini sih? Masuk garis depan itu sama aja cari mati. Tanpa istri, wajib jadi tentara. Waktunya cuma 1 dupa, sekarang mulai pilih. Aku, anak keluarga jenderal, malah harus dipilih-pilih kayak wanita bordil. Aku pilih dia. Ayah, Pinggang gede, pasti kuat kerja. Ayo nyonya. Kamu kurus kayak kertas, nggak mau. Yang ini oke, kuat kelihatannya. ini milih istri apa milih saudara sih? Emang bisa dimakan ya? Ngapain lama banget sih? Kamu, sini, cepat pilih. Oh, haha. Tiga-tiganya bagus banget, pilih yang mana ya? Aku ini putri kerajaan, mati pun nggak bakal nikah sama laki-laki desa kayak dia. Yang satu ini putri kerajaan Dazhou. Kayaknya pemerintah nggak tahu identitas aslinya. Kalau tahu, mana mungkin ditangkap ke sini. Orang ini kelihatannya polos. Kalau aku nikah sama dia, bisa cari kesempatan buat balas dendam juga. Yang satu lagi, kayaknya putri jenderal yang dijebak. Jago banget, pilih dia bisa buat jaga diri. Tuan, pilih aku. Qingcheng pasti bakal balas semua kebaikanmu. Kayaknya nikahin dia bakal enak banget. Ngapain kayak orang kesurupan? Lama lagi langsung jadi tentara. Ah, baik-baik, aku pergi. Peringatan! Jika kamu meninggalkan salah satu objek yang memiliki rasa suka padamu, kamu akan langsung mati. Astaga! Di hidup sebelumnya aku aja nggak berani punya pacar. Sekarang nyebrang zaman malah harus nikah lebih dari satu. Aku mau semuanya. Apa? Kamu mau ambil semuanya? Ini sih cari mati. Bener kan? Masih mau juga, aku nggak percaya. Masih ada yang kecil juga, banyak banget. Kamu angkut semua, aku main apa malam ini? Hehehe. Kita aja terpaksa milih satu, dia malah langsung ambil 3. Pengen lihat nanti dia cari makan gimana. 3 cewek itu kurus banget, pasti nggak bisa kerja. Sun Jian siap-siap kelaparan. Dilahirkan di masa penuh kekacauan, bisa bertemu dengan penyelamat adalah sebuah keberuntungan bagi Qingcheng. Dia memang bertanggung jawab. Dasar laki-laki mesum, berani-beraninya membungkus nafsumu dengan kata-kata mulia. Tunggu aku kabur ke Dazhou, baru tahu rasa kamu. Kamu benar-benar keterlaluan. Sepertinya aku harus benar-benar mengajarmu. Bocah, bulan depan aku akan datang untuk menagih hasil panen. Kalau kamu tidak bisa menyerahkannya sesuai hukum, aku akan memenggal kepalamu. Hehehe. Ya sudahlah, pulang saja, pulang. Jadi mau apa kamu? Kita pulang saja. Sun Ji, oi. Kamu pilih 3 sekaligus, badan sekecil itu sanggup enggak? 3 istri, 1 bulan harus setor 150 jin hasil panen, kamu yakin bisa? Jangan sampai kamu malah nyusahin keluarga Sun. Namanya Sun Hao, benar-benar brengsek. Dialah yang dulu merebut uang yang seharusnya dipakai menyelamatkan nyawa pemilik tubuh ini hingga pemilik aslinya mati karena sakit. Sekarang aku yang menguasai tubuh ini, aku akan pastikan si keparat itu membayar semua perbuatannya. Aku ngomong sama kamu, kamu tuli? Hah? Kamu berani dorong aku. Hajar saja si sampah ini. Jangan macam-macam kalian. Jangan macam-macam. Wah, cantik. Belum resmi menikah, sudah mulai sayang-sayang orang ya. Ku peringatkan, calon suamimu itu cuma pecundang.
di hadapanku. Napas saja dia nggak berani, kusuruh lewat di bawah celana, dia nggak berani nolak. Kurasa hari ini dia cuma berani karena melihat wajah cantik kalian bertiga. Baru kali ini dia berani melawan. Dasar pecundang, kesini, berlutut. Jangan sembunyi di belakang perempuan. Sepertinya pria ini memang payah. Layak enggak sih jadi suami saya? Istriku! Nggak apa-apa, kemari bantu aku saja. Tadi pejabat juga bilang, memperbanyak keturunan itu titah kaisar. Kamu berani melawan titah kaisar? Pak, hajar dia saja! Kamu cari mati, ya? Berani melawan titah kaisar dihukum mati. Aku nggak berani kok. Aku cuma bercanda sama dia kok. Saya cuma bercanda sama dia. Dasar penakut, cuma berani sama yang lemah. Nanti kalau aku dapat hadiah dari sistem, kamu orang pertama yang aku hajar. Apa yang mau kamu lakukan? Ikut ayah pulang. Dasar sampah, berani mempermalukan aku di depan orang banyak. Lihat saja, aku bakal habisi kamu. Rumahnya mungkin agak jelek, jangan benci ya istriku. Kalau kondisi kayak gini di hidupku yang dulu, jangankan nikah, anjing aja bakal geleng kepala. Tikus masuk pun nangis keluar. Aku nggak masalah kok. Kalau bukan karena suamiku, aku sudah diasingkan ke kemah tentara sebagai pelacur. Suami menyelamatkan aku pasti akan jalani hidup baik-baik sama dia. Istri yang ini baik banget, tingkat suka makin naik. Hehehe. Miskin kayak gini, bukan sebulan, 3 hari aja pasti udah kelaparan. Apa yang mau disyukuri? Gila, kamu malah bikin minus. Maaf ya suamiku, aku sudah 3 hari nggak makan. Aduh, aku terlalu asik ngomong sampai lupa nyambut kalian. Ayo, ayo. Kalian duduk dulu di sini, aku buatkan makanan buat kalian. Kakak berdua, mulai sekarang kita satu keluarga. Namaku Chu Ching Cheng. Dulu keluarga kami pedagang di kota Gusu, tapi dijebak orang jahat, orang tuaku meninggal. Seluruh harta juga dirampas. Akhirnya, aku terdampar di sini. Mulai sekarang, Ching Cheng ingin bersama kedua kakak mengurus rumah ini baik-baik. Namaku Gu Zijian, aku lumayan bisa bela diri. Kalau laki-laki itu berani macam-macam sama kalian, aku nggak akan diam saja. Jangan dulu bicara soal keluarga. Lebih baik pikirin gimana caranya biar nggak kelaparan. Cepat kasih hadiah. Deteksi tingkat suka Chu Ching Cheng 25. Bisa buka undian 1 kali. Udah hampir mati kelaparan, ngapain mikirin makanan segala? Minyak, beras, tepung. Suamiku nggak kelihatan tukang ngomong kosong. Kalau dia bilang mau kasih makan, pasti dia nggak bakal biarkan kita kelaparan. Polos sekali. Dia miskin begitu, paling banter cari akar atau kulit pohon buat dimakan. Makanan seperti itu aku, sebagai putri, jelas tidak sudi. Aku nggak bakal makan itu. Sekarang di Dakian, rajanya bejat dan tidak punya moral. Perang terjadi terus-menerus. Ditambah bencana alam yang tiada henti. Rakyat biasa bisa tidak mati kelaparan saja sudah sangat beruntung. Barusan ku dengar, dia cuma seorang sarjana miskin. Bahu tak sanggup memikul, tangan pun tak kuat membawa apa-apa. Di zaman kacau seperti ini, mana mungkin bisa bertahan hidup? Nyonya, makanannya sudah datang. Ini apa? Wangi sekali. Dia benar-benar punya makanan. Suamiku, ini enak banget. Bahkan waktu keluargaku sedang jaya-jayanya, aku belum pernah makan yang seenak ini. Enak kan? Iya. Penjilat. Itu karena kamu belum pernah lihat dunia. Aku sejak kecil sudah hidup mewah. Makanan seenak apapun pasti sudah pernah ku coba. Ayo, Nyonya. Siapa juga istrimu? Aku ini Putri Agung Dazo. Mana mungkin aku sudi jadi istri petani? Aku bertahan di sini pun cuma karena terpaksa. Menaikkan rasa suka wanita ini benar-benar susah. Tapi kalau berhasil, hadiahnya bakal makin banyak enggak ya? Putri kecil, lihat saja bagaimana aku perlahan-lahan menghancurkan keangkuhanmu. Hei, di dalam sini. Ada dagingnya juga. Dia sudah semiskin itu, tapi masih mau kasih daging di makanan kami, benar-benar bisa dipercaya. Dari mana dia dapat daging?
Asal kalian mau hidup baik-baik bersama suamimu ini, nanti tiap makan pasti ada daging. Apa benar seenak itu? Gimana rasanya? Enak banget. Aku nggak pernah makan sesuatu seenak ini. Ternyata kamu tukang makan ya? Suamiku, sekarang sudah jam. Hai, saatnya tidur. Ya, malam ini aku tidur di ranjang, aku sendiri yang gelar tikar di lantai. Suamiku, kalau begitu aku sama kamu. Suamiku jadi. Sudah mau tidur ya? Kamu mau apa? Kuduga kamu sudah beberapa hari nggak makan ya? Makanya aku datang bawa makanan buatmu. Kamu setulus itu. Nggak ada orang lain di sini. Aku nggak perlu pura-pura. Aku mau tukar sekarung beras ini supaya bisa tidur bareng istrimu yang dadanya besar itu. Putri ketiga Dazo cuman pakai setengah karung beras berjamur aja mau tidur bareng dia. Kamu mimpi kali. Hei! Ketawa. Berarti kamu setuju dong? Aku tahu kamu hampir mati kelaparan. Makanan ini bakal nyelamatin nyawamu, kan? Setengah karung beras cukup buat makan satu keluarga selama sebulan. Kamu baru kenal Sun Jian 1 hari. Lagi pula kamu juga nggak rela kayak adik cincin ke dia. Mana mungkin dia pilih kamu? Tak perlu bicara lagi. Kalau aku sampai dinodai orang seperti itu, lebih baik aku mati saja. Nggak usah berterima kasih sama aku. Tenang saja, aku. Pasti bakal lembut banget. Nona ikut aku. Jangan dekati aku. Aduh. Dibandingkan binatang ini, Sun Jian memang lelaki sejati. Sayangnya aku tak pernah berterima kasih padanya. Malah sering menjelekkan dia dalam hati. Kalau dia meninggalkanku, itu pun sudah wajar. Inilah nasibku. Ternyata kamu, dasar brengsek, memang suka pamer di depan perempuan ya? 3 gadis cantik, kalian nggak tahu. Tadi dia berlutut di tanah merengek-rengek padaku, bahkan merangkak di bawah kakiku, minta ampun, benar-benar kayak anjing. Dibilang gendut, kamu malah makin ngos-ngosan. Ayo sini. Berani sentuh aku kalau bisa. Coba pukul aku! Ayo pukul aku! Suamiku, jangan gegabah. Nanti kamu terluka. Tadi kamu mau pegang istriku, kan? Astaga. Suamiku keren banget. Sepertinya aku jatuh cinta padanya. Sun Jian memberi kita mie instan yang enak dan lezat. Mana bisa dibandingkan dengan beras busuk ini? Sun Jian, sialan, kamu mempermainkanku. Terus kenapa kalau aku mempermainkanmu? Mereka bertiga adalah istriku. Tentu saja aku akan melindungi mereka. Kamu pikir kamu siapa? Buat! Bangsat, kalau kamu nggak tahu diri waktu ditawari baik-baik. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Ergo! Bangsat ini berani-beraninya manggil orang. Dengan kamu yang cuma sampah, masih berani-beraninya mau nikahi 3 wanita secantik ini? Biar kakek yang menikmati mereka untukmu. Bunuh dia untukku. Mau aku lihat hari ini siapa yang bisa melindungi kamu. Oh, aku mau lihat siapa yang berani menyentuh suamiku. Istriku, kamu keren banget. Jangan, Nona, ampun. Aku nggak berani lagi. Aku benar-benar nggak berani. Kalau ini dulu, aku sudah bunuh dia dari tadi. Tapi sekarang aku nggak mau bikin masalah buat suamiku. Masih nggak cepat pergi. Kalau berani datang lagi, setiap kali aku lihat kamu, istriku bakal gebuk kamu. Sun Jian, tunggu saja pembalasanku.
Kakakku itu pejabat di kantor pemerintahan. Kamu berani menyinggung aku, kamu pasti mati. Berani-beraninya kamu bicara di depan istriku. Kamu, Ya, aku kasih ke kamu. Bikin masalah, nggak apa-apa. Prajurit datang, kita hadapi. Air datang, kita bendung. Anak desa tapi bisa bicara setinggi langit. Bahagia begini, kok rasanya mendadak banget ya? Harus buru-buru tingkatkan kedekatan, tukar hadiah supaya bisa bertahan di zaman kacau begini. Sudah malam juga istriku. Kalian istirahatlah duluan. Malam ini, kami bertiga tidur di ranjang, kamu di lantai. Kalau kamu berani macam-macam, aku suruh Zijian lumpuhin kamu. Tadi kamu, sudah lihat sendiri kan dia seganas apa? Menjaga 3 istri secantik ini, cuma bisa lihat nggak boleh sentuh. Perjuangan belum selesai, saudara-saudara masih harus terus berusaha. Santai saja, aku laki-laki baik-baik kok. Tidur. Guzi, Jin sudah selamatkan suamiku. Suamiku pasti akan lebih sayang sama dia. Aku harus lebih aktif, biar suamiku juga suka sama aku. 2 wanita ini, satu bisa lindungi Sunji, satu lagi bisa manja-manja, cuma aku yang nggak bisa apa-apa. Gimana kalau nanti dia ceraikan aku? Apa aku juga harus lebih aktif? Perempuan ini mau rebut perhatian suami juga. Di zaman kacau kayak gini, ketemu pria seperti Sunjian langka banget. Haruskah aku juga? Suamiku, hari ini hari kita menikah, malam pertama kita. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga ingin jadi istri yang baik untukmu. Ini nggak pantas kan? Suamiku, 2 kakak masih tidur. Nggak enak rasanya. Sekarang aku cuma bisa temani kamu kayak gini. Kamu nggak marah sama aku kan? Jadi miskin itu memang salah. Rumah cuma 1 kamar. Kalau sampai ribut dan mereka bangun, kedekatan pasti turun drastis. Malah rugi sendiri. Demi jangka panjang, aku harus nahan diri dulu. Bodoh, mana mungkin aku marah sama kamu? Kita ketemu di situasi kayak gini, kalian nggak nyaman itu wajar. Begitu waktunya tiba, aku pasti akan mengadakan pernikahan yang tiada duanya untuk kalian. Suamiku, kamu baik sekali. Ketemu kamu itu benar-benar rezeki yang nggak semua orang dapat. Ditemukan kedekatan Chu Ching Chuan sudah 40, bisa dapat hadiah lagi. Wah, istri kecilku ini benar-benar berguna banget. Tiap naik 20 poin kedekatan bisa undi hadiah sekali. Aku harus benar-benar menaklukkannya. Dia ini benar-benar mesin pencetak poin kedekatan berjalan. Istriku, ceritakan masa lalumu padaku. Aku lahir di keluarga kaya di Jiangnan. Keluargaku bisnis sutra. Ada pejabat besar yang ngincar keahlian menenun keluarga kami. Jadi ayahku dijebak masuk penjara. Akhirnya, lebih dari 100 anggota keluarga kami. Cuma aku saja yang berhasil diselamatkan seseorang, sisanya mati mengenaskan di penjara. Istriku, jangan menangis. Sebagai suamimu, aku janji, aku pasti bakal balas dendam untukmu. Pejabat keparat itu akan aku bawa mati bersama. Kalau kamu bisa balas dendam untuk dia, berarti kamu juga sudah membalas dendam untukku. Hari yang penuh semangat lagi. Aduh, celaka, sapi kuningmu dibunuh orang. Satu-satunya harta keluarga ini cuma seekor sapi kuning tua. Belum lama ini, sapinya kupinjamkan ke petani di depan, Pak Jiang, untuk membajak sawah. Siapa yang membunuhnya? Itu Sun Hao. Pagi tadi waktu aku bawa sapi kuning itu ke sawah, entah kenapa Sun Hao tiba-tiba seperti orang gila menabrak sapi itu, sambil bilang kalau sapinya yang menabrak dia. Akhirnya, sekali tebas saja dia bunuh sapi itu. Sun Hao bajingan itu lagi. Cepat bawa pulang sapi kuningmu, masih bisa dapat sedikit dagingnya. Kalau terlambat, semuanya bakal habis. Kalau dia ingin mati, aku akan kabulkan. Jangan pergi. Sun Hao itu satu geng sama Sun Hu, dan Sun Hu itu kepala petugas di kantor pemerintahan. Kamu benar-benar nggak bisa menyinggung mereka. Suamiku, dari dulu rakyat tak pernah bisa melawan pejabat. Lebih baik jangan pergi. Iya, pejabat daerah itu cuma bisa merampas dari rakyat. Kalau kau tetap nekat, bisa-bisa malah makin runyam. Dasar penakut. Jangan bilang ya, kalau ini aku yang kasih tahu. Pejabat memang nggak bisa dilawan, tapi aku punya sistem. Menghajar mereka bukan perkara susah.
Kalau aku bisa selesaikan urusan ini dengan mulus, pasti bisa bikin 3 istriku makin suka padaku. Sistem, aku mau undian, tingkatkan kekuatanku. Host memperoleh 1 set jurus Bajikwan, sudah dikuasai penuh dan tertanam di otak. Kekuatan bertambah jadi 68. Batas kekuatan orang biasa di dunia ini 80. Wah, sistem ini luar biasa. Sekarang rasanya kuat banget bisa bantai sapi sendiri. Sudah cukup, aku nggak akan tahan lagi. Istri-istriku, tunggu di sini. Aku pergi sebentar. Lumayan juga ada nyalinya. Ternyata aku memang terlalu meremehkan dia. Lihat kan, makin suka sama aku. Tapi dengan tubuh selemah itu, jangan-jangan malah mati di luar. Aduh. Jujur aja, sapi kuning tua ini memang kurus, tapi lumayan juga buat teman minum arak. Ayo, semua makan puas-puas. Salahkan saja si sapi tua ini nggak tahu diri. Kenapa harus nabrak orang? Kenapa harus nabrak Tuan Sun? Memangnya binatang kayak gini bisa seenaknya nabrak tuan kita? Hehehe, betul nggak bro? Sapi ini punyanya Sun Jian, keluarganya miskin, orang tuanya mati kelaparan. Sapi ini mungkin nyawa satu-satunya, jangan sampai dia nekat cari kamu nanti. Kamu terlalu menyanjung si pecundang itu. Emangnya dia wusong apa? Hehehe, lihat badannya yang kecil. Kalau dia berani datang, pasti langsung berlutut manggil aku tuan. Hahaha. Sun Hao, aku akan ambil nyawamu, biar kau bayar dengan hidupmu untuk sapi kuning keluargaku. Cepat kasih hadiah. Deteksi tingkat suka Chu Ching Cheng 25. Bisa buka undian 1 kali. Udah hampir mati kelaparan, ngapain mikirin makanan segala? Minyak, beras, tepung. Suamiku nggak kelihatan tukang ngomong kosong. Kalau dia bilang mau kasih makan, pasti dia nggak bakal biarkan kita kelaparan. Polos sekali. Dia miskin begitu, paling banter cari akar atau kulit pohon buat dimakan. Makanan seperti itu aku, sebagai putri, jelas tidak sudi. Aku nggak bakal makan itu. Sekarang di Dakian, rajanya bejat dan tidak punya moral. Perang terjadi terus-menerus. Ditambah bencana alam yang tiada henti. Rakyat biasa bisa tidak mati kelaparan saja sudah sangat beruntung. Barusan ku dengar, dia cuma seorang sarjana miskin. Bahu tak sanggup memikul, tangan pun tak kuat membawa apa-apa. Di zaman kacau seperti ini, mana mungkin bisa bertahan hidup? Nyonya, makanannya sudah datang. Hah? Ini apa? Wangi sekali. Dia benar-benar punya makanan. Suamiku, ini enak banget. Bahkan waktu keluargaku sedang jaya-jayanya, aku belum pernah makan yang seenak ini. Enak, kan? Iya. Penjilat. Itu karena kamu belum pernah lihat dunia. Aku sejak kecil sudah hidup mewah. Makanan seenak apapun pasti sudah pernah aku coba. Ayo, Nyonya. Siapa juga istrimu? Aku ini Putri Agung Dazo. Mana mungkin aku sudi jadi istri petani? Aku bertahan di sini pun cuma karena terpaksa. Menaikkan rasa suka wanita ini benar-benar susah. Tapi kalau berhasil, hadiahnya bakal makin banyak, enggak ya? Putri kecil, lihat saja bagaimana aku perlahan-lahan menghancurkan keangkuhanmu. Hei, di dalam sini. Ada dagingnya juga. Dia sudah semiskin itu, tapi masih mau kasih daging di makanan kami, benar-benar bisa dipercaya. Dari mana dia dapat daging? Asal kalian mau hidup baik-baik bersama suamimu ini, nanti tiap makan pasti ada daging. Apa benar seenak itu? Gimana rasanya? Enak banget. Aku nggak pernah makan sesuatu seenak ini. Ternyata kamu... Oh. Aku. Bukankah aku ditabrak mobil waktu nganterin makanan? Ini di mana? Gila, aku ternyata nyasar ke zaman dulu, ke sebuah kerajaan yang namanya Dacian. Tubuh aslinya itu sarjana miskin, gagal ujian 3 tahun berturut-turut, akhirnya mati kelaparan karena nggak punya uang buat makan. Ini awal yang keterlaluan banget. Dapat istri, dapat istri. Hei, Sun Xiucai, ngapain kamu bengong di situ? Bagi-bagi istri, kalau telat nggak kebagian, kamu cuma bisa ikut wajib militer. Bagi-bagi istri. Sekarang Dacian lagi perang sama Dajo.
Karena perang makin berat dan banyak tentara gugur, menurut hukum, semua laki-laki yang belum menikah harus pilih satu tawanan perang buat dijadikan istri. Supaya Dakien makin banyak keturunan, nambah populasi. Ayo, keluar! Bisa milih istri juga lumayan sih. Aduh, ini sih keterlaluan banget. Aku bawa pulang, kamu bisa nikahi dia jadi istri. Tapi kalau nikahin dia, kamu harus serahin jatah makanan buat dia juga. Wajah secantik ini di zaman begini bisa dapat gratisan? Wah, ini sih bonus banget. Pak, aku mau yang ini, yang putih. Kurang ajar, kamu rakyat rendahan berani ngelirik aku? Dasar, pantas mati. Siapa yang bicara? Hah? Yang kulitnya putih, cantik, kaki panjang, pokoknya cakep, aku mau. Jelek banget, jangan deketi aku. Gila, apa aku bisa dengar suara hati para cewek cantik ini? Tuan rumah yang cocok terdeteksi. Sistem perasaan berhasil terhubung. Nilai perasaan Jowan R padamu 0, Guzijian 1, Gucingceng 2. Tingkatkan nilai perasaan untuk terus dapat hadiah. Wah, aku dapat sistem. Ini perlengkapan wajib penjelajah waktu. Aku dapat sistem. Ini perlengkapan wajib penjelajah waktu. Pemerintah udah ngasih kalian keuntungan, masa nggak dibalas? Perang makin gawat, tiap kali kalian nikah harus setor 50 jin makanan. Aku aja makan nggak cukup, dari mana cari makanan sebanyak itu? Nggak mau, aku nggak mau, nggak ada yang boleh pergi. Aturannya, cowok yang belum nikah wajib ambil istri. Kalau enggak, langsung dikirim ke garis depan jadi tentara. Kok bisa begini sih? Masuk garis depan itu sama aja cari mati. Tanpa istri, wajib jadi tentara. Waktunya cuma 1 dupa, sekarang mulai pilih. Aku, anak keluarga jenderal, malah harus dipilih-pilih kayak wanita bordil. Aku pilih dia. Ayah, Pinggang gede, pasti kuat kerja. Ayo nyonya. Kamu kurus kayak kertas, nggak mau. Yang ini oke, kuat kelihatannya. ini milih istri apa milih saudara sih? Emang bisa dimakan ya? Ngapain lama banget sih? Kamu, sini. Cepat pilih. Oh, haha. Tiga-tiganya bagus banget. Pilih yang mana ya? Aku ini putri kerajaan. Mati pun nggak bakal nikah sama laki-laki desa kayak dia. Yang satu ini putri kerajaan Dazhou. Kayaknya pemerintah nggak tahu identitas aslinya. Kalau tahu, mana mungkin ditangkap ke sini. Orang ini kelihatannya polos. Kalau aku nikah sama dia, bisa cari kesempatan buat balas dendam juga. Yang satu lagi, kayaknya putri jenderal yang dijebak. Jago banget, pilih dia bisa buat jaga diri. Tuan, pilih aku. Qingcheng pasti bakal balas semua kebaikanmu. Kayaknya nikahin dia bakal enak banget. Ngapain kayak orang kesurupan? Lama lagi langsung jadi tentara. Ah, baik-baik, aku pergi. Peringatan! Jika kamu meninggalkan salah satu objek yang memiliki rasa suka padamu, kamu akan langsung mati. Astaga! Di hidup sebelumnya aku aja nggak berani punya pacar. Sekarang nyebrang zaman malah harus nikah lebih dari satu. Aku mau semuanya. Apa? Kamu mau ambil semuanya? Ini sih cari mati. Bener kan? Masih mau juga. Aku nggak percaya. Masih ada yang kecil juga. Banyak banget. Kamu angkut semua. Aku main apa malam ini? Hehehe. Kita aja terpaksa milih satu. Dia malah langsung ambil 3. Pengen lihat nanti dia cari makan gimana. 3 cewek itu kurus banget. Pasti nggak bisa kerja. Sun Jian siap-siap kelaparan. Dilahirkan di masa penuh kekacauan, bisa bertemu dengan penyelamat adalah sebuah keberuntungan bagi Qingcheng. Dia memang bertanggung jawab. Dasar laki-laki mesum, berani-beraninya membungkus nafsumu dengan kata-kata mulia. Tunggu aku kabur ke Dazhou, baru tahu rasa kamu. Kamu benar-benar keterlaluan. Sepertinya aku harus benar-benar mengajarmu. Bocah, bulan depan aku akan datang untuk menagih hasil panen. Kalau kamu tidak bisa menyerahkannya sesuai hukum, aku akan memenggal kepalamu. Hehehe. Ya sudahlah, pulang saja, pulang. Jadi mau apa kamu? Kita pulang saja. Sun Ji, oi. Kamu pilih 3 sekaligus? Badan sekecil itu sanggup enggak? 3 istri, 1 bulan harus setor 150 jin hasil panen. Kamu yakin bisa? Jangan sampai kamu malah nyusahin keluarga Sun. Namanya Sun Hao, benar-benar brengsek. Dialah yang dulu merebut uang yang seharusnya dipakai menyelamatkan nyawa pemilik tubuh ini hingga pemilik aslinya mati karena sakit. Sekarang aku yang menguasai tubuh ini, aku akan pastikan si keparat itu membayar semua perbuatannya. Aku ngomong sama kamu, kamu tuli? Hah?
Kamu berani dorong aku? Hajar saja si sampah ini. Jangan macam-macam kalian. Jangan macam-macam. Wah, cantik, belum resmi menikah, sudah mulai sayang-sayang orang ya. Ku peringatkan, calon suamimu itu cuma pecundang. Di hadapanku, napas saja dia nggak berani, ku suruh lewat di bawah celana, dia nggak berani nolak. Kurasa hari ini dia cuma berani karena melihat wajah cantik kalian bertiga. Baru kali ini dia berani melawan. Dasar pecundang, kesini, berlutut. Jangan sembunyi di belakang perempuan. Sepertinya pria ini memang payah. Layak enggak sih jadi suami saya? Istriku! Nggak apa-apa, kemari bantu aku saja. Tadi pejabat juga bilang, memperbanyak keturunan itu titah kaisar. Kamu berani melawan titah kaisar? Pak, hajar dia saja! Kamu cari mati, ya? Berani melawan titah kaisar dihukum mati. Aku nggak berani kok. Aku cuma bercanda sama dia kok. Saya cuma bercanda sama dia. Dasar penakut, cuma berani sama yang lemah. Nanti kalau aku dapat hadiah dari sistem, kamu orang pertama yang aku hajar. Apa yang mau kamu lakukan? Ikut ayah pulang. Dasar sampah, berani mempermalukan aku di depan orang banyak. Lihat saja, aku bakal habisi kamu. Rumahnya mungkin agak jelek, jangan benci ya istriku. Kalau kondisi kayak gini di hidupku yang dulu, jangankan nikah, anjing aja bakal geleng kepala. Tikus masuk pun nangis keluar. Aku nggak masalah kok. Kalau bukan karena suamiku, aku sudah diasingkan ke kemah tentara sebagai pelacur. Suami menyelamatkan aku pasti akan jalani hidup baik-baik sama dia. Istri yang ini baik banget, tingkat suka makin naik. Hehehe. Miskin kayak gini, bukan sebulan, 3 hari aja pasti udah kelaparan. Apa yang mau disyukuri? Gila, kamu malah bikin minus. Maaf ya suamiku, aku sudah 3 hari nggak makan. Aduh, aku terlalu asik ngomong sampai lupa nyambut kalian. Ayo, ayo. Kalian duduk dulu di sini, aku buatkan makanan buat kalian. Kakak berdua, mulai sekarang kita satu keluarga. Namaku Chu Ching Cheng. Dulu keluarga kami pedagang di kota Gusu, tapi dijebak orang jahat, orang tuaku meninggal. Seluruh harta juga dirampas. Akhirnya, aku terdampar di sini. Mulai sekarang, Ching Cheng ingin bersama kedua kakak mengurus rumah ini baik-baik. Namaku Gu Zijian, aku lumayan bisa bela diri. Kalau laki-laki itu berani macam-macam sama kalian, aku nggak akan diam saja. Jangan dulu bicara soal keluarga. Lebih baik pikirin gimana caranya biar nggak kelaparan. Cepat kasih hadiah. Deteksi tingkat suka Chu Ching Cheng 25. Bisa buka undian 1 kali. Udah hampir mati kelaparan, ngapain mikirin makanan segala? Minyak, beras, tepung. Suamiku nggak kelihatan tukang ngomong kosong. Kalau dia bilang mau kasih makan, pasti dia nggak bakal biarkan kita kelaparan. Polos sekali. Dia miskin begitu, paling banter cari akar atau kulit pohon buat dimakan. Makanan seperti itu aku, sebagai putri, jelas tidak sudi. Aku nggak bakal makan itu. Sekarang di Dakian, rajanya bejat dan tidak punya moral. Perang terjadi terus-menerus. Ditambah bencana alam yang tiada henti. Rakyat biasa bisa tidak mati kelaparan saja sudah sangat beruntung. Barusan ku dengar, dia cuma seorang sarjana miskin. Bahu tak sanggup memikul, tangan pun tak kuat membawa apa-apa. Di zaman kacau seperti ini, mana mungkin bisa bertahan hidup? Nyonya, makanannya sudah datang. Hah? Ini apa? Wangi sekali. Dia benar-benar punya makanan. Suamiku, ini enak banget. Bahkan waktu keluargaku sedang jaya-jayanya, aku belum pernah makan yang seenak ini. Enak, kan? Iya. Penjilat. Itu karena kamu belum pernah lihat dunia. Aku sejak kecil sudah hidup mewah. Makanan seenak apapun pasti sudah pernah ku coba. Ayo, Nyonya.
Siapa juga istrimu? Aku ini Putri Agung Dazo, mana mungkin aku sudi jadi istri petani. Aku bertahan di sini pun cuman karena terpaksa. Menaikkan rasa suka wanita ini benar-benar susah. Tapi kalau berhasil, hadiahnya bakal makin banyak nggak ya? Putri kecil, lihat saja bagaimana aku perlahan-lahan menghancurkan keangkuhanmu. Hei, di dalam sini. Ada dagingnya juga. Dia sudah semiskin itu, tapi masih mau kasih daging di makanan kami, benar-benar bisa dipercaya. Dari mana dia dapat daging? Asal kalian mau hidup baik-baik bersama suamimu ini, nanti tiap makan pasti ada daging. Apa benar seenak itu? Gimana rasanya? Enak banget. Aku nggak pernah makan sesuatu seenak ini. Ternyata kamu tukang makan ya? Suamiku, sekarang sudah jam. Hai, saatnya tidur. Ya, malam ini aku tidur di ranjang, aku sendiri yang gelar tikar di lantai. Suamiku, kalau begitu aku sama kamu. Suamiku jadi. Sudah mau tidur ya? Kamu mau apa? Kuduga kamu sudah beberapa hari nggak makan ya? Makanya aku datang bawa makanan buatmu. Kamu setulus itu. Nggak ada orang lain di sini. Aku nggak perlu pura-pura. Aku mau tukar sekarung beras ini supaya bisa tidur bareng istrimu yang dadanya besar itu. Putri ketiga Dazo cuman pakai setengah karung beras berjamur aja mau tidur bareng dia. Kamu mimpi kali. Hei! Ketawa. Berarti kamu setuju dong? Aku tahu kamu hampir mati kelaparan. Makanan ini bakal nyelamatin nyawamu, kan? Setengah karung beras cukup buat makan satu keluarga selama sebulan. Kamu baru kenal Sun Jian 1 hari. Lagi pula kamu juga nggak rela kayak adik cincin ke dia. Mana mungkin dia pilih kamu? Tak perlu bicara lagi. Kalau aku sampai dinodai orang seperti itu, lebih baik aku mati saja. Nggak usah berterima kasih sama aku. Tenang saja, aku pasti bakal lembut banget. Nona ikut aku. Jangan dekati aku. Aduh. Dibandingkan binatang ini, Sun Jian memang lelaki sejati. Sayangnya aku tak pernah berterima kasih padanya. Malah sering menjelekkan dia dalam hati. Kalau dia meninggalkanku, itu pun sudah wajar. Inilah nasibku. Ternyata kamu, dasar brengsek, memang suka pamer di depan perempuan ya? 3 gadis cantik, kalian nggak tahu. Tadi dia berlutut di tanah merengek-rengek padaku, bahkan merangkak di bawah kakiku. Minta ampun, benar-benar kayak anjing. Dibilang gendut, kamu malah makin ngos-ngosan. Ayo sini. Berani sentuh aku kalau bisa. Coba pukul aku. Ayo pukul aku. Suamiku, jangan gegabah. Nanti kamu terluka. Tadi kamu mau pegang istriku, kan? Astaga. Suamiku keren banget. Sepertinya aku jatuh cinta padanya. Sun Jian memberi kita mie instan yang enak dan lezat. Mana bisa dibandingkan dengan beras busuk ini? Sun Jian, sialan, kamu mempermainkanku. Terus kenapa kalau aku mempermainkanmu? Mereka bertiga adalah istriku. Tentu saja aku akan melindungi mereka. Kamu pikir kamu siapa? Buat! Bangsat, kalau kamu nggak tahu diri waktu ditawari baik-baik. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Ergo! Bangsat ini berani-beraninya manggil orang. Dengan kamu yang cuma sampah, masih berani-beraninya mau nikahi 3 wanita secantik ini? Biar kakek yang menikmati mereka untukmu. Bunuh dia untukku. Mau aku lihat hari ini siapa yang bisa melindungi kamu.
Oh, aku mau lihat siapa yang berani menyentuh suamiku. Istriku, kamu keren banget. Jangan, Nona, ampun. Aku nggak berani lagi. Aku benar-benar nggak berani. Kalau ini dulu, aku sudah bunuh dia dari tadi. Tapi sekarang aku nggak mau bikin masalah buat suamiku. Masih nggak cepat pergi. Kalau berani datang lagi, setiap kali aku lihat kamu, istriku bakal gebuk kamu. Sun Jian, tunggu saja pembalasanku. Kakakku itu pejabat di kantor pemerintahan. Kamu berani menyinggung aku, kamu pasti mati. Berani-beraninya kamu bicara di depan istriku. Kamu? Ya, aku kasih ke kamu. Bikin masalah, nggak apa-apa. Prajurit datang, kita hadapi. Air datang, kita bendung. Anak desa tapi bisa bicara setinggi langit. Bahagia begini, kok rasanya mendadak banget ya? Harus buru-buru tingkatkan kedekatan, tukar hadiah supaya bisa bertahan di zaman kacau begini. Sudah malam juga istriku. Kalian istirahatlah duluan. Malam ini, kami bertiga tidur di ranjang, kamu di lantai. Kalau kamu berani macam-macam, aku suruh Zijian lumpuhin kamu. Tadi kamu sudah lihat sendiri kan dia seganas apa? Menjaga 3 istri secantik ini, cuma bisa lihat nggak boleh sentuh. Perjuangan belum selesai, saudara-saudara masih harus terus berusaha. Santai saja, aku laki-laki baik-baik kok. Tidur. Guzi, Jin sudah selamatkan suamiku. Suamiku pasti akan lebih sayang sama dia. Aku harus lebih aktif, biar suamiku juga suka sama aku. 2 wanita ini, satu bisa lindungi Sunji, satu lagi bisa manja-manja, cuma aku yang nggak bisa apa-apa. Gimana kalau nanti dia ceraikan aku? Apa aku juga harus lebih aktif? Perempuan ini mau rebut perhatian suami juga. Di zaman kacau kayak gini, ketemu pria seperti Sunjian langka banget. Haruskah aku juga? Suamiku, hari ini hari kita menikah, malam pertama kita. Aku tahu kamu orang baik. Aku juga ingin jadi istri yang baik untukmu. Ini nggak pantas kan? Suamiku, 2 kakak masih tidur, nggak enak rasanya. Sekarang aku cuma bisa temani kamu kayak gini, kamu nggak marah sama aku kan? Jadi miskin itu memang salah. Rumah cuma 1 kamar. Kalau sampai ribut dan mereka bangun, kedekatan pasti turun drastis. Malah rugi sendiri. Demi jangka panjang, aku harus nahan diri dulu. Bodoh, mana mungkin aku marah sama kamu? Kita ketemu di situasi kayak gini, kalian nggak nyaman itu wajar. Begitu waktunya tiba, aku pasti akan mengadakan pernikahan yang tiada duanya untuk kalian. Suamiku, kamu baik sekali. Ketemu kamu itu benar-benar rezeki yang nggak semua orang dapat. Ditemukan kedekatan Chu Qingchuan sudah 40, bisa dapat hadiah lagi. Wah, istri kecilku ini benar-benar berguna banget. Tiap naik 20 poin kedekatan bisa undi hadiah sekali. Aku harus benar-benar menaklukkannya. Dia ini benar-benar mesin pencetak poin kedekatan berjalan. Istriku, ceritakan masa lalumu padaku. Aku lahir di keluarga kaya di Jiangnan. Keluargaku bisnis sutra. Ada pejabat besar yang ngincar keahlian menenun keluarga kami. Jadi ayahku dijebak masuk penjara. Akhirnya, lebih dari 100 anggota keluarga kami. Cuma aku saja yang berhasil diselamatkan seseorang, sisanya mati mengenaskan di penjara. Istriku, jangan menangis. Sebagai suamimu, aku janji, aku pasti bakal balas dendam untukmu. Pejabat keparat itu akan aku bawa mati bersama. Kalau kamu bisa balas dendam untuk dia, berarti kamu juga sudah membalas dendam untukku. Hari yang penuh semangat lagi. Aduh, celaka, sapi kuningmu dibunuh orang. Satu-satunya harta keluarga ini cuma seekor sapi kuning tua. Belum lama ini, sapinya kupinjamkan ke petani di depan, Pak Jiang, untuk membajak sawah. Siapa yang membunuhnya? Itu Sun Hao. Pagi tadi waktu aku bawa sapi kuning itu ke sawah, entah kenapa Sun Hao tiba-tiba seperti orang gila menabrak sapi itu, sambil bilang kalau sapinya yang menabrak dia. Akhirnya, sekali tebas saja dia bunuh sapi itu. Sun Hao bajingan itu lagi. Cepat bawa pulang sapi kuningmu, masih bisa dapat sedikit dagingnya. Kalau terlambat, semuanya bakal habis. Kalau dia ingin mati, aku akan kabulkan. Jangan pergi. Sun Hao itu satu geng sama Sun Hu, dan Sun Hu itu kepala petugas di kantor pemerintahan.
Kamu benar-benar nggak bisa menyinggung mereka. Suamiku, dari dulu rakyat tak pernah bisa melawan pejabat. Lebih baik jangan pergi. Iya, pejabat daerah itu cuma bisa merampas dari rakyat. Kalau kau tetap nekat, bisa-bisa malah makin runyam. Dasar penakut. Jangan bilang ya kalau ini aku yang kasih tahu. Pejabat memang nggak bisa dilawan, tapi aku punya sistem. Menghajar mereka bukan perkara susah. Kalau aku bisa selesaikan urusan ini dengan mulus, pasti bisa bikin 3 istriku makin suka padaku. Sistem, aku mau undian, tingkatkan kekuatanku. Host memperoleh 1 set jurus bajikuan, sudah dikuasai penuh dan tertanam di otak. Kekuatan bertambah jadi 68. Batas kekuatan orang biasa di dunia ini 80. Wah, sistem ini luar biasa. Sekarang rasanya kuat banget bisa bantai sapi sendiri. Sudah cukup, aku nggak akan tahan lagi. Istri-istriku, tunggu di sini. Aku pergi sebentar. Lumayan juga ada nyalinya. Ternyata aku memang terlalu meremehkan dia. Lihat kan, makin suka sama aku. Tapi, dengan tubuh selemah itu, jangan-jangan malah mati di luar. Aduh. Jujur aja, sapi kuning tua ini memang kurus, tapi lumayan juga buat teman minum arak. Ayo, semua makan puas-puas. Salahkan saja si sapi tua ini nggak tahu diri. Kenapa harus nabrak orang? Kenapa harus nabrak Tuan Sun? Memangnya binatang kayak gini bisa seenaknya nabrak tuan kita? Hehehe, betul nggak bro? Sapi ini punyanya Sun Jian, keluarganya miskin, orang tuanya mati kelaparan. Sapi ini mungkin nyawa satu-satunya, jangan sampai dia nekat cari kamu nanti. Kamu terlalu menyanjung si pecundang itu. Emangnya dia wusong apa? Hehehe, lihat badannya yang kecil. Kalau dia berani datang, pasti langsung berlutut manggil aku tuan. Hahaha. Sun Hao, aku akan ambil nyawamu, biar kau bayar dengan hidupmu untuk sapi kuning keluargaku.